Ada beberapa fakta rohani yang cukup menarik dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 yang saya temukan mengenai penyingkapan jati diri Gideon di dalam Tuhan. Yang pertama, Gideon hidup di angkatan yang bengkok hatinya dan mengalami penjajahan serta ketakutan yang luar biasa oleh bangsa Midian. Sehingga bangsa Israel tidak berdaya dan harus bersembunyi di gua-gua demi bisa bertahan hidup. Mereka tidak bisa melawan dan bersuara. Walaupun jumlah mereka cukup banyak, tapi musuh berhasil membuat mentalitas mereka menjadi kaum minoritas dan berupaya membunuh mereka secara perlahan dengan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Kondisi Israel tersebut sangat mirip dengan keberadaan gereja yang berada dalam suatu bangsa yang memainkan politik isu sara dengan membangun paradigma berpikir adanya kaum minoritas dan kaum mayoritas. Akhirnya membuat gereja tidak bisa bersuara dengan lantang menyatakan kebenaran. Bahkan orang percaya akhirnya terintimidasi dengan keamanan diri agar tidak terjadi konflik yang merugikan. Hal ini sama dengan keberadaan bangsa Israel yang akhirnya harus bersembunyi di gua-gua. Mereka terintimidasi, takut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya percaya masa-masa ini akan segera berakhir. Saatnya untuk umat Tuhan kembali terkoneksi dengan kasih setia dan kedaulatannya. Maka kita akan melihat orang percaya atas negeri akan diangkat dan diposisikan oleh Tuhan untuk memerintah dan menghadirkan realita kerajaan sorga. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saat kecenderungan hati umatnya kembali kepada Dia, maka Tuhan pun tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Yang kedua, sebelum Tuhan membangkitkan Gideon, maka terlebih dahulu Ia mengutus nabi untuk berbicara kepada umatnya. Dimensi profetis yang dilepaskan itulah yang menjadi rahim kebangkitan para pahlawan yang gagah berani. Dan Gideon dalam kedaulatannya dipilih untuk memimpin 300 pasukan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dimensi profetis adalah pekerjaan roh dan firman yang sangat kuat yang berasal dari Tuhan sendiri untuk membangkitkan umatnya agar hidup akurat seturut dengan pola yang Ia tetapkan. Biasanya Ia akan memakai orang-orang yang dibangun akurat hidupnya sebagai saluran dari dimensi profetis ini. Saya percaya keberadaan dimensi profetis yang sejati atas suatu bangsa akan melahirkan generasi yang berbeda. Generasi yang hidup hanya dari firman dan mengalahkan dunia ini oleh iman. Dimensi inilah yang akan membuat suatu generasi menjadi utuh, keluar dari dalam gua persembunyian, bebas dari konflik batin ataupun gejolak emosi negatif, untuk menantang sistem perbudakan terhadap uang atau mamon dan segala bentuk kelaliman yang ada. Mereka akan bekerja sama sebagai satu tim atau pelayanan tubuh Kristus untuk bahu-membahu menghadirkan realita kerajaan sorga dengan kuasa iman. Yang ketiga, saat Tuhan menyatakan jati dirinya di dalam Tuhan, Gideon masih sulit untuk percaya. Tapi ia tidak pasif. Ia berupaya meyakinkan dirinya sendiri dengan apa yang Tuhan firmankan. Ia beberapa kali meminta tanda dari Tuhan. Biasanya ada banyak pengkhotbah mengartikan hal ini sebagai bentuk menguji panggilan hidup. Sehingga ada banyak orang yang terus berargumentasi dengan Tuhan ketika mendengar firman-Nya. Mereka akhirnya berupaya menguji suara Tuhan dengan berbagai macam cara. Tidak salah tentunya melakukan hal tersebut. Tapi saya menemukan perspektif lain dari kisah Gideon. Keberanian dia meminta tanda dari Tuhan bukan karena ia ragu terhadap Tuhan, melainkan ia sedang ragu terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya ia bergerak secara aktif untuk meyakinkan dirinya sendiri sampai rohnya berkobar sebagai tanda adanya penyingkapan pewahyuan tentang Allah yang membuat ia melihat Tuhan yang berfirman kepadanya. Sikap seperti itulah yang kita butuhkan. Haus akan firman-Nya dan terus meyakinkan diri dengan firman-Nya. Tidak ada cara lain. Menggosokkan diri dengan firman-Nya adalah merupakan cara satu-satunya untuk membangkitkan diri kita menjadi para pahlawan iman. Kita terus memikirkan, merenungkan, memperkatakan firman,
dan mengkaitkan firman dalam hidup sehari-hari. Percaya pada keajaiban dari firman-Nya. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.